Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan memahami apa yang kita pelajari. Pada video kali ini, kita akan membahas bab gelombang berjalan dan gelombang stasioner, ya. Jadi ini dalam satu bab utuh Pak buat gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita mulai saja pembahasan pertama terkait dengan gelombang berjalan. Ya. Kita langsung ke besaran-besaran atau beberapa istilah yang harus kita pahami dalam gelombang berjalan. Ya, pertama kita pahami dulu terkait dengan persamaan umum. Persamaan umum gelombang berjalan ya, Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Perhatikan ini persamaan umum ya. Nah, plus dan min di sini, plus dan min yang ada di persamaan ini, penggunaannya itu tidak secara bersamaan. Artinya kalau pakai plus ya pakai plus saja, minnya nggak usah. Begitupun sebaliknya, kalau pakai min maka pakai min, nggak usah pakai plusnya. Ini penggunaannya tidak secara bersamaan. Lalu kapan kita menggunakan plus dan menggunakan min? Oke ya, untuk amplitudo ini dipahami ya. Kita menggunakan plus kalau gelombang itu pertama kali bergetar ke arah atas ya. Artinya kalau dia berbentuk gelombang transversal, maka gelombangnya pertama kali membentuk bukit. Ya, maka persamaannya amplitudonya itu pakai positif. Sebaliknya, kalau dia amplitudonya bertanda negatif, ini berarti gelombangnya itu pertama kali bergetar ke arah bawah atau gelombangnya pertama kali membentuk lembah. Itu gelombang transversal ya. Nah, kemudian plus dan min yang ada di sini. Sebelum K, X ya. Plus ini menunjukkan bahwa gelombangnya merambat ke arah kiri. Ya, berarti gelombangnya merambat ke arah kiri. Sedangkan tanda min ini dipakai kalau gelombangnya merambat ke arah kanan. Ya, ini terkait persamaan umum. Kemudian, ya, perlu kita pahami omega. Omega itu ya ini sudah dibahas sebenarnya di karakteristik gelombang. Omega itu 2πf ya. Kemudian bisa juga 2π per T dan K itu 2π per lambda. K di sini ya. Nah, kemudian ada lagi sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Ya. Secara persamaan, sudut fase itu disimbolkan dengan theta P sama dengan omega T min Kx. Ya. Artinya dari persamaan umum gelombang itu hanya bagian ini. Ya, yang di dalam kurung ini namanya sudut fase ya, omega T min Kx-nya. Nah, kalau kita uraikan omeganya diganti dengan 2π per T, K-nya kita ganti 2π per lambda, maka bisa ketemu persamaan yang di ujung ini. Jadi 2π T per T min X per lambda. Ya, T kecil ini waktu, kalau T besar itu periode. Ya. X ini jarak ya. Sedangkan lambda ini panjang gelombang. Kemudian kelanjutannya ada yang dinamakan fase. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Sebenarnya di karakteristik gelombang sudah kita bahas ya. Ada istilah fase berlawanan, ada fasenya sama atau sefase. Ini sudah kita bahas. Nah, secara perhitungan matematis persamaan fase ya. Ini lambang ini dibaca psi ya, PSI, psi. Nah, fase itu bisa dicari dengan T per T min X per lambda. Artinya ini diambil dari bagian dalam kurung ini, dari sudut fase. Ya, persamaan fase itu diambil dari sudut fase yang di dalam kurungnya saja. Ya. Atau bisa kita cari bahwa fase itu sama dengan sudut fase dibagi 2π. Ya, ini persamaan untuk fase. Nah, berikutnya ada beda sudut fase. Ya, beda sudut fase. Beda sudut fase ya. Beda sudut fase itu menunjukkan perbedaan sudut fase. Ya. Ini perhatikan delta di sini menunjukkan beda ya. Theta P ini sudut fase, beda sudut fase. Itu persamaannya adalah 2π delta X per lambda. Delta X di sini adalah selisih jarak 2 titik. Ya, misal titik A sama titik P jaraknya 2 cm, berarti delta X-nya 2 cm seperti itu. Jadi bagi lambda, lambda ini panjang gelombang.
Ya, ini beda sudut fase bisa dicari dengan persamaan ini. Ini kalau diketahui beda jaraknya, delta X-nya, maka pakai 2pi delta X per lambda. Nah, kalau diketahui di soal itu adalah perbedaan waktunya, delta T-nya, maka kita menggunakan persamaan 2pi delta T per T. Ini selisih waktu dibagi T besar ini periode. Ya. Berikutnya ada beda fase. Ya. Tadi beda sudut fase, ini beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Ya. Nah, ini secara matematis persamaannya. Beda fase, ya, delta psi, itu delta X per lambda atau delta T per T. Perhatikan ini, hanya menghilangkan 2phi dari beda sudut fase. Ya. Beda fase itu hanya menghilangkan 2phi-nya saja. Nah, ini keterangan omega itu kecepatan sudut, T itu waktu gelombang bergetar, X itu jarak titik ke sumber getar ya. Ini yang perlu dipahami terkait dengan simbol-simbol yang ada keterangan ini ya. Oke, contoh soal. Kita bahas nih contoh soal. Suatu gelombang yang frekuensinya 200 Hz merambat dengan kecepatan 600 meter per sekon, tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Perhatikan ya, kita lihat data yang diketahui. Pertama, di sini disebutkan frekuensi 200 Hz. Berarti yang diketahui frekuensi F 200 Hz merambat dengan kecepatan 600 meter per sekon. Berarti V-nya 600 meter per sekon. Kecepatan itu V ya. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Nah, yang diketahui di sini beda sudut fasenya. Berarti delta theta P 60 derajat. Sedangkan yang ditanya adalah jarak dua titik. Ya, berarti ditanya tuh delta X. Ya. Nah, kita bisa mengambil persamaan yang baru saja kita bahas ya. Beda sudut fase itu sama dengan 2pi delta X per lambda. Ini persamaan yang baru saja kita bahas ya, beda sudut fase. 2pi delta X per lambda. Nah, yang ditanya di soal tuh delta X-nya, sehingga persamaannya bisa kita buat seperti ini. Ya. Ini bisa kita putar balik. Jadi delta X itu adalah delta theta P per 2phi dikali lambda. Nah, perhatikan ini delta theta P 2pi ini nggak ada masalah karena delta theta P-nya ada di soal. Tapi lambda kita uraikan dulu jadi V per F ya. Dapat ini dari persamaan cepat rambat gelombang di bab sebelumnya ya. V sama dengan lambda kali F. Maka kalau mau mencari lambda berarti V per F. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan semua datanya. Delta theta P 60 derajat, 2pi itu kan berarti 2 dikali 180 jadi 360. V-nya adalah 600 ya. F-nya adalah 200. Sehingga kita dapatkan hasilnya jadi setengah meter. Jadi jarak antara dua titik itu adalah setengah meter atau 0,5 meter ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Persamaan simpangan gelombang berjalan adalah Y sama dengan 10 sin V 0,5 T min 2X ya. Jika X dan Y dalam meter dan T dalam sekon, tentukan. Ya, ada ditanya amplitudonya, kemudian yang B frekuensinya, yang C periodenya, D panjang gelombang, E cepat rambat gelombang. Ya. Kita mulai bahas nih. Yang diketahui di soal adalah persamaan gelombangnya. Ya, lihat ini persamaannya. Ya. Nah, pertama kali persamaan gelombang ini harus kita sandingkan dengan persamaan umum gelombang. Ya. Persamaan umum gelombang di slide sebelumnya ini adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Perhatikan ini ya, harus kita sandingkan. Nah, perhatikan di sini di persamaan umum gelombang ini tidak ada V di luar kurungnya. Maka berarti di soal V-nya harus kita masukkan ke dalam dengan mengalikannya. Ya. Nah, setelah kita kalikan nih ke dalam jadinya ya V-nya masuk ke dalam 0,5 Vt, kemudian V dikali 2X jadi 2px. Nah, antara dua persamaan ini, persamaan umum
dengan persamaan yang kita sudah rubah bentuknya, kita bisa memperoleh data. Pertama, kita dapatkan amplitudonya 10. Ini ya. Berarti kita bisa ketemu di jawaban yang A. Kemudian omeganya, ya, ini omeganya sebelum T itu omega, berarti 0,5 V ini adalah omeganya. Kemudian sebelum X itu adalah K, berarti sebelum X 2V ini adalah K. Ya, jadi amplitudonya 10 meter, omeganya 0,5 V, dan K-nya itu 2V. Itu yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini A, B, C, D, E itu mudah. Ya. Yang A nih ya, amplitudo, B frekuensi, C periode, D itu panjang gelombang, E itu cepat rambat, ya bisa kita cari. A, amplitudonya jelas ini sudah dapat 10, ya penyelesaiannya. Kemudian omega itu 2VF, yang B kan ditanya frekuensi, omega sama dengan 2VF, kita ambil persamaan ini. Sehingga kalau mau mencari frekuensi, putar balik rumusnya ya. F jadi omega per 2V. Omeganya adalah 0,5 V. 0,5 V dibagi 2 V, jadinya 0,25 Hz. Ini frekuensinya. Nah, yang C itu ditanya periode. Kita bisa ambil persamaan omega sama dengan 2 V per T. Ya, di slide sebelumnya tadi. Ya, slide-nya sebelumnya. Yang ini ya. Nah, omega sama dengan 2 V per T. Nah, masukkan ke sini. Omega sama dengan 2V per T. Nah, yang ditanya periode sehingga T sama dengan 2V per omega. Ya, 2V per omega. Omeganya adalah 0,5V sehingga 2 dibagi 0,5 jadi 4. Jadi 4 skon itu periodenya. Nah, selanjutnya yang D ditanya panjang gelombang. Maka kalau mencari panjang gelombang ya kita bisa ambil dari K-nya ya, persamaan di slide sebelumnya tadi. Lihat ini, K itu 2V per lambda. Berarti bisa kita buat di sini K sama dengan 2V per lambda. Sehingga kalau menanyakan lambda panjang gelombangnya, putar balik rumus jadi 2V per K. 2V per K. K-nya sudah ada di sini 2V. Berarti tinggal kita ganti K-nya dengan 2V. Sehingga 2V, K ganti dengan 2V. 2V dibagi 2V jadi 1 meter. Itulah panjang gelombangnya. Pertanyaan terakhir yang E adalah cepat rambat. V itu sama dengan lambda dikali F, ya. Di karakteristik gelombang mekanik sudah kita bahas persamaan cepat rambat ini. Lambda sudah ada, frekuensi sudah ada. Tinggal kita masukkan lambdanya 1, frekuensinya 0,25, berarti 1 dikali 0,25 cepat rambatnya, jadi 0,25 meter per sekon. Ya, ini untuk contoh soal berkaitan dengan gelombang berjalan. Selanjutnya, kita masuk bahasan gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu dibagi dua. Ada gelombang stasioner ujung bebas. Dan satu lagi nanti akan kita bahas. Gelombang stasioner ujung terikat. Jadi ada dua. Yang pertama kita bahas dulu. Pertama nih, ujung bebas. Ya. Perhatikan di sini. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan gelombang patulnya sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Ya, perhatikan ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Intinya, gelombang stasioner ujung bebas itu gelombang yang ujungnya ini bebas. Bisa bergerak naik turun. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di animasi ini ya. Ujung bebas, kalau ini kan ujungnya belum bebas ya. Kita buat ujungnya bebas kayak gini. Nah, ujungnya ini bisa bergerak bebas naik turun. Ya. Sehingga kalau kita jalankan ya. Nah, perhatikan ini. Ya. Di ujungnya itu membentuk perut, ya, tidak ada pembalikan fase. Ya, perhatikan bentuknya ya. Ujungnya bebas. Ini maksudnya gelombang stasioner ujung bebas, ya. Jadi di ujungnya membentuk perut. Ya, perut ya. Ini perut, ini perut, ini perut. Kalau ini simpul, 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 simpul ya. Nah, itu namanya gelombang stasioner ujung bebas. Kita kembali ke slide. Nah, perpaduan antara gelombang datar dan gelombang pantul pada ujung bebas itu menghasilkan persamaan ini.
Jadi ini persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Ya. Jadi Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Perhatikan ini ya. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Jadi untuk gelombang stasioner ujung bebas, sebelum KX-nya adalah cos. Ya. Cara ngingatnya gitu. Sebelum KX-nya adalah cos. Ini ujung bebas berarti. Nah, sedangkan amplitudo perpaduannya adalah 2A cos KX. 2A cos KX ini amplitudo perpaduan namanya. Kalau ini simpangan perpaduan. Y itu simpangan kan. P itu perpaduan. Nah, YP simpangan gelombang stasioner, AP itu amplitudo gelombang stasionernya. Ya, ujung bebas ini untuk ujung bebas. Nah, kemudian perlu dipahami di bahasan gelombang stasioner itu sering ditanyakan jarak perut, kemudian jarak simpul ya dari ujung bebas. Nah, untuk mencari jarak perut kita bisa gunakan XPN, maksudnya jarak perut ke N itu sama dengan N-1 per 2 kali lambda. Dengan N itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau soal menanyakan tentukan jarak perut ketiga, maka N-nya ganti dengan 3. Kalau tentukan jarak perut kedua, N-nya ganti 2. Tentukan jarak perut kelima, N-nya ganti 5 ya. Untuk ujung bebas ya. Kemudian sering juga menanyakan jarak simpul. Ya, kalau jarak simpul, ya, jarak simpul ke N, maka dia pakai 2N-1 per 4 lambda. N-nya ini kita ganti saja sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi kalau dia menanyakan jarak simpul ke 5, maka N-nya ganti dengan 5. Ya. Nah, kita ke contoh soal saja. Oke, perhatikan di sini. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos V 4Vx sin omega sin 5Vt. Dengan X-nya dan Y-nya itu dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan, jadi yang ditanya ada frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan jarak perut dan simpul berdekatan. Ada lagi nih jarak perut ketiga, yang F-nya ya. Nah, pertama kita lihat dulu data yang diketahui. Ini persamaannya. Y sama dengan 0,2 cos 4Vx. Ya, ini berarti 4V-nya sebagai K. Ini 5V sebagai omega ya. Cos ada sebelum KX, cosnya sebelum KX berarti ini ujung bebas. Ya. Y kita bandingkan dengan persamaan umumnya dulu, persamaan dari gelombang stasioner ujung bebas ya. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Dari sini kita bisa dapat nih ya, 4V itu sebagai K, sedangkan 5V itu sebagai omega ya. Nah, yang ditanya frekuensi, periode, lambda, cepat lambat gelombang, ya. Kemudian yang E, ya itu 1/4 lambda, nanti kita bahas tuh. Yang F-nya jarak perut ke 3. Perhatikan ya, kita bahas dulu yang A nih. Penyelesaiannya ya, yang A. Karena dia menanyakan frekuensi, ya kita ambil dari omega. Omega itu kan 2VF, maka kalau ditanya F berarti omega per 2V. Ya. Omeganya 5V. Dari sini nih, omeganya 5V dibagi 2V. Sehingga dapat 2,5 Hz. Berikutnya periode. Periode bisa kita ambil nih hubungan periode dengan frekuensi. 1 per F ya. Periode sama dengan 1 per F. Sehingga jadi 1 per 2,5. F-nya kan sudah dapat 2,5. Jadi dapatnya, ini jadi mengulang ya. Dapatnya 0,4 sekon untuk periode. Nah, untuk lambda atau panjang gelombang di sini ya, kita bisa ambil dari persamaan K. Ingat K itu 2V per lambda ya, di bahasan awal tadi. Maka, kalau mau mencari lambda itu 2V per K. Ya. Masukkan ini nilai K-nya 4V. 2V per 4V jadinya 0,5 meter untuk lambdanya. Sedangkan cepat lambat, ya, V bisa diambil dari persamaan cepat lambat, lambda dikali F. Lambda sudah ada, F sudah ada. Kalikan aja. 0,5 berarti dikali dengan 2,5 ya. Lambdanya 0,5, F-nya 2,5, sehingga dapat 1,25 meter per sekon. Nah, berikutnya yang E.
Yang E itu ditanya 1/4 lambda. Kenapa ditanya 1/4 lambda? Oke, perhatikan di sini ya. Yang E itu jarak perut dan simpul berdekatan. Perhatikan di sini ya. Ini gambar gelombang ya, gelombang transversalnya. Ini perut. Ini bagian ini ya. Ini perut. Ini juga perut. Ini perut. Kalau simpul tuh bagian ini. Ini simpul, ini simpul, ini simpul, ini simpul ya. Dia menanyakan jarak perut dan simpul berdekatan ya. Kita ambil salah satu saja. Ini perut dan ini simpul yang berdekatan ya. Ini perut dan simpul yang berdekatan kita ambil. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata perut dan simpul yang berdekatan itu adalah 1/4 lambda. Ya, ingat satu lambda itu satu bukit, satu lembah. Kalau cuman 1/4-nya, ya hanya dari perut ke simpul, ini berarti 1/4 lambda, ya, 1/4 lambda. Sehingga kalau dia menanyakan jarak perut dan simpul berdekatan, artinya sama saja dengan 1/4 lambdanya yang ditanyakan. Makanya di sini mencari 1/4 lambda yang E. Ya, 1/4 lambdanya kan sudah ada 0,5, maka kalikan saja, dapatnya 0,125 meter. Nah, berikutnya yang F itu jarak perut ketiga. Ya. Jarak perut ketiga, karena ini ujung bebas. Ya. Ini kan bahasanya ujung bebas. Ya. Karena sebelum KX-nya cos, jadi ini ujung bebas. Ditanya perut ketiga, ya, jarak perut ini. XPN. N-1 per 2 kali lambda, jarak perut ya dari ujung bebas. Ya. Sehingga, masukkan persamaannya ke sini. Jarak perut ketiga, N-nya ganti 3 nih, XP3. Maka N di sini ganti 3. Jadi, nah, N-nya kita ganti 3. 3 kurang 1 dibagi 2, lambdanya kan sudah ada 0,5 tadi, masukkan ke sini. Jadi, 3 kurang 1 bagi 2. Ya, jadikannya kan 3 kurang 1, 2 dibagi 2, 1. Dikali 0,5. Tetap 0,5 meter. Jadi jarak perut ketiganya dari ujung bebas adalah 0,5 meter. Nah, ini untuk contoh soal berkaitan dengan gelombang stasioner ujung bebas. Oke, kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah gelombang stasioner untuk ujung terikat. Kalau tadi kita bahas ujung bebas, sekarang ujung terikat. Nah, untuk ujung terikat, itu gelombang stasioner ujung terikat mengalami pembalikan sudut fase. Ya. Mengalami pembalikan sudut fase setengah V. Dengan demikian, beda sudut fasenya adalah setengah V. Ya. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasinya saja. Ujung terikat itu seperti apa. Kalau tadi ujung bebas, ujungnya itu membentuk perut. Ya, di ujungnya membentuk perut. Kalau di ujung terikat, di ujungnya membentuk simpul. Ini maksudnya seperti ini ya. Kita lihat ini. Ini ujung bebas tadi ya. Ujung bebas, di ujungnya ini bebas, bisa bergerak naik turun sehingga dia membentuk perut di ujungnya. Nah, kalau ujung terikat, ini kita buat ujung terikat. Nah, ini ujungnya terikat. Kalau tadi ujungnya bebas, sekarang ujungnya terikat nih, artinya tidak bisa bergerak. Sehingga, kalau kita jalankan, ya, perhatikan, di ujungnya itu membentuk simpul, ya. Nah, ini ya, di ujungnya membentuk simpul. Ini gelombang stasioner ujung terikat. Ya, oke. Nah, ini untuk gelombang stasioner ujung terikat ilustrasinya. Kita kembali ke slide. Nah, persamaannya, perhatikan ini. Persamaannya adalah 2A sin KX cos omega T. Lihat perbedaannya, kalau kalian lihat dengan ujung bebas tadi, itu hanya sin dengan cosnya. Kalau ujung bebas, tadi sebelum KX-nya itu cos. Sebelum omega T itu sin untuk ujung bebas yang tadi. Nah, tapi untuk ujung terikat, sebelum KX-nya sin, sedangkan sebelum omega T-nya adalah cos. Jadi perbedaannya di situ. Ya, kalau amplitude perpaduannya diambil bagian depannya saja, 2A sin KX. Untuk ujung terikat, ya sama. Yang sering ditanyakan tuh jarak perut dan jarak simpul. Ya. Tadi di ujung bebas juga jarak perut dan jarak simpul. Di ujung terikat pun sama.
Yang sering ditanyakan jarak perut dan jarak simpul. Nah, sebenarnya rumusnya kebalikan. Jadi kalau di ujung bebas, rumus ini di ujung bebas itu adalah rumus untuk jarak simpul. Tapi kalau di ujung terikat, dia menjadi jarak perut. Rumus ini menjadi rumus untuk jarak perut. Ya, kebalikan. Nah, kalau di ujung bebas, rumus ini sebenarnya di ujung bebas ya adalah jarak perut. Tapi ketika di ujung terikat, dia menjadi jarak simpul. Rumusnya menjadi jarak simpul. Ya. Dan N-nya sama, tergantung jarak perut ke berapa. Kalau perut ke 5, N-nya ganti 5, dan seterusnya. Ya. Nah, ke contoh soal, jadi seutas senar yang panjangnya 2 meter di sini diikat salah satunya, dan ujung lainnya itu digetarkan dengan vibrator sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. 5 simpul gelombang stasioner. Ujungnya diikat nih, perhatikan. Diikat salah satu ujungnya diikat. Berarti ini gelombang stasioner ujung terikat. Hitunglah letak perut kedua dari ujung pantul. Ya, maksudnya dari ujung yang terikat tadi ya. Oke, perhatikan ini. Di sini disebutkan senarnya panjang 2 meter, diikat ujungnya. Ini anggaplah ilustrasinya seperti ini, ujungnya diikat. Dan ujung lainnya digetarkan, jadi ujung ini digetarkan. Sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Lihat nih, ada simpulnya. Ini simpul ke-1, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Ada 5 simpul ya. Dan ini panjangnya tuh 2 meter. Tadi ya di soal tuh 2 meter. Dia menanyakan hitunglah letak perut kedua dari ujung pantul. Jadi dia menanya jarak perut kedua. Ya. Dari sini kan diketahui dari gambar ini, ilustrasi ini, kita bisa mendapatkan bahwa jarak simpul yang kelima itu adalah 2 meter. Sesuai di sini ya. Seutas senar panjangnya 2 meter. Digetarkan membentuk 5 simpul. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 simpul. Dan panjangnya 2 meter. Artinya itu jarak simpul kelima adalah 2 meter. Sehingga XS5. X ini jarak, S ini simpul, kelima. Adalah 2 meter. Yang diketahui ya. Nah yang ditanya adalah jarak perut kedua. Jadi jarak itu X ya. Sedangkan P ini perut dan 2 itu jarak perut yang kedua maksudnya ya. Nah, tuh. Nah, untuk menyelesaikan ya penyelesaian kita gunakan rumus jarak perut kedua di ujung terikat. Jarak perut kedua itu 2N-1 per 4 lambda ya. Jadi 2 dikali 2 min 1 per 4 dikali lambda. Nah, kita kalikan nih 2 kali 2 itu kan 4, 4 dikurang 1 jadinya 3. Per 4 kali lambda. Nah, lambdanya kan belum ada nih di soal. Sehingga lambdanya kita cari dulu nih. Mencari lambdanya di sini persamaan yang kita pakai. Ambil dari ini jarak simpul kelima. Jarak simpul itu kan rumusnya adalah 5 min 1 per 2. N min 1 per 2. Jarak simpul ujung terikat ya. Jarak simpul ujung terikat nih, lihat nih. Nah, ini jarak simpul ujung terikat itu XSN N-1 per 2 lambda. Ya. Jadi di sini jarak simpul kelima berarti N-1. N-nya 5. 5 kurang 1 per 2 dikali lambda. Sehingga kalau kita buat jadi 5 kurang 1 kan 4 dibagi 2. Ya, 4 bagi 2 lambda sama dengan 2. Berarti 2 lambda sama dengan 2 meter. Maka kalau lambda saja berarti 2 dibagi 2. Artinya lambdanya 1 meter. Baru kita masukkan di sini nilai lambdanya. Lambdanya masukkan jadi 1. Sehingga kita dapatkan bahwa jarak perut kedua adalah 3 per 4 meter. Ya, 3 per 4 meter. Atau 0,75 meter. Ya. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurang Pak mohon maaf. Pak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.